Masih selanjutnya, fenomena supermoon strawberry menjadi daya tarik tersendiri bagi warga. Mereka melihat bulan purnama yang lebih besar dan terang dari biasanya. Supermoon juga membuat sejumlah wilayah pesisir mengalami banjir, seperti di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Banjirop akibat air laut pasang terjadi di kawasan Pelabuhan Nizam Zaman, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa malam. Rob memang kerap terjadi di kawasan pelabuhan ini. Namun fenomena supermoon strawberry yang terjadi Selasa malam membuat air naik lebih tinggi dari biasanya. Iya, kalau terang bulan sering banjir, air pasang. Kalau malam hari ini gimana? Ini banjirnya lebih besar atau? Iya, ini agak lumayan besar. Kemarin sih nggak begitu besar. BMKG sejauh ini telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi terjadinya rob di wilayah pesisir Indonesia mulai tanggal 11 hingga 23 Juni mendatang. Fenomena alam supermoon strawberry juga menjadi daya tarik tersendiri. Bekerja sama dengan pengelola Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, pihak Planetarium dan Observarium Jakarta menggelar melihat langsung fenomena alam supermoon strawberry di area Pantai Ancol Selasa malam. Sedikitnya, 6 teleskop disediakan untuk warga agar dapat melihat langsung secara dekat fenomena alam tersebut. Tujuannya emang mau lihat supermoon-nya pakai teleskop gitu. Ngeliatnya jadi IG-nya Planetarium Jakarta, terus tertarik baru datang ke sini. Terus tadi sudah sempat lihat? Udah, Mas. Terus gimana? Keren banget sih. Biasanya kan ngeliat dari jauh, sekarang lihatnya tuh lebih jelas gitu, ada kawahnya. Supermoon atau purnama super pada Selasa malam lebih dekat dan lebih terang daripada biasanya. Sementara kalau istilah strawberry itu diambil dari penanggalan kuno para petani di daratan Amerika. Katanya memang bulan purnama yang jatuh di bulan kedua, di minggu kedua bulan Juni adalah saat dimana mereka panen strawberry. Makanya mereka menyebutnya sebagai strawberry supermoon. Setiap terjadi purnama super atau supermoon, jarak posisi bulan paling dekat dengan bumi. Berdasarkan pantauan pada Selasa malam, jarak posisi bulan sekitar 357-658 km dari bumi. Sementara untuk melihat dengan jelas, biasanya menggunakan teleskop yang memiliki lensa 40 hingga 50 perbesaran mata. Arfa Supandi melaporkan dari Jakarta. Masya Allah, indah sekali fenomena supermoon strawberry ini. Semoga fenomena alam ini bisa kita ambil pelajarannya dan tentunya juga hikmahnya. Nah Ustaz, ini kan sebagai umat Islam, bagaimana kita mengimani segala fenomena alam yang terjadi. Ini tidak hanya supermoon, mungkin juga ada pelangi, angin puting beliung, dan juga gerhana matahari. Nah ini gimana nih Ustaz seharusnya sikap kita sebagai umat muslim? Ya, kita sebagai umat muslim ini umat yang segala sesuatunya mengenai masalah sains, mengenai ilmu alam, semuanya itu tidak ada yang bertentangan dengan agama, ya, dengan Islam. Malah kalau kita lihat sama semuanya itu, orang yang beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah melihat gerhana dengan mata yang sama, melihat pelangi dengan pandangan yang sama, ya, pandangannya tentang keindahannya sama. Tapi yang berbeda apa? Yang berbeda keimanan tadi. Kita melihat itu dikaitkan kepada Allah, dia tidak. Dia bilang hanya itu. Nah, karenanya disinilah umat Islam ketika ada peristiwa seperti itu selalu dikaitkan dengan syukur, gitu. Nah, syukur inilah bagaimana kita diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam melihat fenomena-fenomena alam. Keindahan itu kan disebut langsung kita sebutkan Masya Allah, Allahu Akbar. Itu artinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi artinya bacalah, lihatlah, himpunlah seluruh informasi berdasarkan Rabb yang menciptakan. Jadi ketika Allah menciptakan gerhana, kita langsung sambungkannya dengan siapa? Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah yang menciptakan. Jadi Masya Allah. Dan langsung kita sangkutkan itu. Dan tidak hanya itu, bersyukur dengan apa? Dengan kita melakukan sholat gerhana. Ya, karena memang dalam Al-Quran juga syamsu wal qamari bihusban. Jadi artinya yang namanya matahari, yang namanya qamar, bulan, itu tuh semuanya ada perhitungannya dan beredar menurut perhitungannya. Dan ini perhitungan yang ketika mereka tiba-tiba berapa ratus tahun sekali, berapa ini sekali, itu hanya kemudian bisa
dinikmati oleh orang-orang yang mempunyai rezeki untuk menikmatinya. Begitu kurang lebih. Ya Ustaz, selain sholat gerhana matahari, gerhana bulan maksud saya, jika memang ada fenomena alam seperti itu, apakah ada doa tersendiri yang memang dianjurkan bagi kita umat muslim atau ibadah tertentu yang memang bisa kita laksanakan gitu Ustaz? Doa tentu tadi ya, dengan kalimat thayyibah saja itu kan sudah doa gitu ya. Nah tentu kita rasa syukur dengan segala sesuatu hajat yang kita inginkan, boleh itu gitu, misalnya hamdan katsirin, hamdan naimin. Jadi kita itu kan memuji Allah terhadap segala sesuatu yang kemudian Allah ciptakan gitu ya. Kemudian diikuti dengan doa-doa keselamatan, dengan doa-doa keinginan hajat-hajat kita gitu ya. Nah itu selalu dalam segala hal gitu ya, kita memunculkan itu semuanya gitu, insya Allah. Ya Ustaz, ini kan bicara mengenai gerhana nih Ustaz, pernah juga kan terjadi pada zaman Nabi Muhammad, yaitu gerhana matahari. Dan di saat yang sama juga putra Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim meninggal. Nah ini bagaimana nih Ustaz, saat itu sikap dari Nabi Muhammad tuh gimana Ustaz? Nah ini ya, sebetulnya ada beberapa pandangan. Tapi yang kita lihat bagaimana yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Jadi begini, memang ketika putra Rasulullah SAW ini ya meninggal, wafat gitu, tentu kesedihan itu kan seluruh umat bersedih kan gitu. Seluruh umat bersedih. Nah, sampai ketika pada saat seluruh umat bersedih, saya yakin juga ya bahwa alam pun turut bersedih gitu ya. Qadarullah, kan tidak ada sesuatu pun yang kebetulan. Qadarullah pada saat itu kemudian gerhana matahari. Artinya apa? Kalau gerhana matahari kan artinya menjadi gelap ya, bukan jadi terang kan begitu. Nah, jadi ketika gerhana matahari, semua menyangkutkan bahwa alam pun turut bersedih. Nah, dengan berhusnuzon sebetulnya tidak masalah. Tetapi Rasulullah SAW, betapa beliau itu akhlaknya sangat mulia. Beliau menyatakan tentu takut ini kemudian menjadi hal-hal yang tidak produktif ya, yang tidak positif gitu. Ya, akhirnya Rasulullah menyampaikan bahwa itu fenomena alam, begitu, bukan permasalahan ketika meninggalnya putra Rasulullah SAW yang kemudian ditandai dengan itu, tidak ada hubungan itu. Ini hanya qadarullah, bertepatan dengan meninggalnya putra beliau dan kemudian yang namanya gerhana terjadi. Nah inilah yang dituntun oleh Rasulullah SAW, sampai Rasulullah SAW pun menyampaikan bagaimana tata cara kita menghadapi gerhana atau fenomena-fenomena seperti itu. Dari situlah kemudian dicontohkan bagaimana sholat gerhana gitu ya, yang kita tahu di dalam setiap rakaat terdiri dari 2 kali ruku, 2 kali sujud gitu, dan lain-lain, kurang lebih begitu. Ya baik Ustaz, kita ke informasi selanjutnya.